Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Di antara kewajiban manusia
adalah mereka wajib untuk tazkiyatun nafsi. Maksudnya adalah membersihkan dan juga mengembangkan jiwanya. Jiwa dia harus dibersihkan karena memang pada dasarnya jiwa itu adalah kotor. Jiwa bisa terkena kotoran kesyirikan. Jiwa bisa punya kecondongan kepada kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jiwa bisa memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tercelah. Maka jiwa dia harus disucikan sehingga dia menjadi jiwa yang bertauhid, jiwa yang tentram di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa yang memiliki rasa cinta kepada Allah, jiwa yang memiliki rasa takut kepada Allah, jiwa yang senantiasa berharap kepada janji-janji dari Allah berupa ridhanya, rahmatnya, surga, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan saat ini. Kemudian jiwa juga wajib dikembangkan. Artinya dia mesti diisi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang tercela, akhlak yang sesuai dengan tuntunan syariat, dan juga mesti diisi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, manusia terdiri dari fisik yang bisa kita lihat, yang bisa kita indrai, atau kita bilang jasmani, dan juga terdiri dari ruhani, terdiri dari jiwa. Maka sebagaimana hanya fisik kita, jasmani kita dia bisa sakit, dia bisa mati, dia pun bisa tertidur, maka begitu pula jiwa. Jiwa dia bisa lalai, tertidur pulas sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk suatu tugas yang mulia. Dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa terjaga. Dia menyadari apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, sedang apakah dia di dunia ini, kemanakah dia akan pulang, apa yang mesti dia persiapkan. Maka jiwa para jemaah sekalian itu lebih sulit untuk kita kembangkan, lebih sulit untuk kita jadikan jiwa yang sehat, karena jiwa adalah sesuatu yang gaib. Kita semuanya sangat-sangat yakin bahwa jiwa itu ada. Manusia tidak mungkin hidup kecuali dia memiliki jiwa. Dan ketika jiwa dipisahkan dari jasad, dari raga, maka manusia akan dikatakan dia mati. Dia sudah tiba ajalnya. Tapi walaupun kita sangat yakin bahwa jiwa itu ada, jiwa itu hakiki, tidak ada yang mengingkarinya, namun hanya sedikit di antara kita yang betul-betul mengerti hakikat dari jiwa itu. Apa saja sifat jiwa, seperti apa caranya agar jiwa itu menjadi jiwa yang bersih, apa saja sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa menempel kepada jiwa. Karena kalau bukan Allah yang memberitahukan kepada kita, niscaya kita pun tidak akan tahu sifat jiwa itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengobati sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit yang menempel kepada jiwa itu. Maka berbeda dengan raga kita, dengan jasmani kita. Saat tangan kita sakit, maka kita bisa datang ke dokter, kemudian kita menunjuk tangan saya sakit, tolong diidentifikasi rasa sakitnya seperti ini dan seperti itu. Kemudian nanti dokter dia akan memberikan resep kepada kita, menganjurkan obat. Tapi untuk jiwa, sekali lagi, jiwa itu gaib. Maka kalau kita tidak mempelajari firman Allah Azza wa Jalla, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil ada orang yang bisa tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwanya. Padahal para jemaah sekalian, bahagia dan tidaknya kita di dunia dan di akhirat itu sangat bergantung kepada tazkiyatun nafsi. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Sungguh beruntung siapa yang menyucikan jiwanya. Berarti maksudnya adalah dia membersihkan diri dari kesyirikan dan juga membersihkan diri dari kedurhakaan atau dari maksiat, dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka bagi orang yang mengotori jiwanya. Dassaha artinya adalah menutupi. Maksud menutupi di sini adalah menutup jiwa dengan kesyirikan, menutup jiwa dengan kedurhakaan terhadap Allah Azza wa Jalla, dan menutup jiwa dengan akhlak-akhlak yang tercela.
Di sini Allah mempertegas bahwa siapa yang menyucikan jiwanya, melakukan tazkiyatun nufus, maka dia pasti akan hidup bahagia, pasti dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Namun siapa yang mengotori jiwanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka. Para jemaah sekalian, ketika kita sudah memiliki kesadaran bahwa di antara tanggung jawab kita, tugas kita adalah mentazkiyatun nafsi, maka wajib kita ketahui bahwa tazkiyatun nafsi yang paling asasi, yang paling utama adalah membersihkan diri kita dari kesyirikan, membersihkan diri kita dari riya, dari sum'ah. Intinya adalah dari memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka semuanya hanya ibadah kepada aku saja. Artinya adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka tidak mungkin orang dikatakan suci jiwanya, bersih jiwanya, baik dirinya, jiwanya, kecuali dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sementara mustahil orang bisa mentauhidkan Allah tanpa belajar agama, tanpa datang ke majelis ilmu, tanpa dia bertanya kepada para ulama, tanpa dia mendengarkan penjelasan. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, karena tauhid tidak mungkin kita dapatkan dengan cara pengalaman pribadi, enggak mungkin itu terjadi. Tauhid enggak mungkin bisa terwujud dengan kita hanya tafakur diam, mengenang dosa, mengenang kesalahan, tidak. Tapi mentauhidkan Allah mutlak hanya bisa kita dapatkan dengan cara talabul ilmi, mempelajari hakikat kesyirikan itu apa, hakikat tauhid itu seperti apa. Karena orang yang tidak mengenal sesuatu, mustahil dia mengeklaim bahwa dia sudah memiliki sesuatu itu. Dan juga mustahil orang menyatakan dia telah menghindari sesuatu sementara dia tidak mengetahui apa yang dia hindari, hakikatnya seperti apa. Maka begitu banyak sepanjang masa orang merasa telah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata mereka menjadi kaum yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat umatnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka menjadikan orang-orang salih sebagai perantara di antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka merasa bahwa dengan melakukan pendekatan melalui para wali yang sudah meninggal, itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allah. Allah menceritakan tentang mereka di dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Masyarakat yang menjadi tokoh, orang-orang kaya di zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka berkata, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan wadda, suwa'a, yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, maka kita bisa mengetahui bahwa 5 nama yang disebutkan adalah nama-nama orang soleh yang sudah meninggal. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka yang disebut sebagai umat jahiliyah, mereka yang berkali-kali berperang dengan Nabi SAW, dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang yang lainnya. Satu sama lain terkadang mereka kalah, terkadang menang. Ternyata mereka juga adalah umat yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka tawaf di Ka'bah, mereka sangat melindungi Ka'bah. Mereka juga bersedekah, mereka juga setiap musim haji melaksanakan ibadah haji. Namun ternyata ibadah yang mereka lakukan itu tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Jawabnya adalah karena mereka itu kotor. Kotornya mereka itu apa? Karena mereka tidak membersihkan diri dari yang namanya kesyirikan. Bentuk kesyirikannya seperti apa? Bentuk kesyirikannya adalah menjadikan makhluk-makhluk yang tidak bisa menolong sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah saat mereka berdoa. Di antara perantara-perantara itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran adalah afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah pantas kalian menjadikan Lata
Uzza dan juga Manah sebagai ketiga yang lain, sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Lata disebutkan pertama kali, dan Lata itu adalah orang saleh yang sudah meninggal, yang biasa melakukan kedermawanan di musim haji. Adapun Uzza itu adalah pohon di lembah kurma yang bisa berbicara. Ternyata di dalamnya ada jin, ada syaitan wanita. Kemudian Manah itu adalah batu yang besar di antara Makkah dan Madinah. Mungkin kita bertanya-tanya, orang-orang jahiliyah, mereka itu sudah tahu bahwa yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk bertawasul, untuk meminta syafaat adalah makhluk. Kenapa mereka tetap melakukan itu? Maka mereka menjawab di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah makhluk-makhluk selain Allah, yaitu makhluk yang tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Mereka tahu itu. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, haula'i syufa'auna indallah, sembahan-sembahan kami itu hanyalah sebatas para pemberi syafaat saja bagi kami di sisi Allah. Pemberi syafaat maksudnya adalah penolong, maksudnya adalah sebagai penengah, maksudnya adalah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Justru cara seperti itulah yang terus berulang-ulang dari masa ke masa. Itulah kekotoran yang paling hakiki, kekotoran yang paling tinggi, yang senantiasa diperingatkan oleh para nabi dan para rasul sepanjang zaman, sebagaimana firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul bagi setiap umat. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut tagut, agar para rasul itu mereka berkata, hendaklah kalian ibadah hanya kepada Allah saja. Artinya mentauhidkan Allah, artinya mengikhlaskan ketaatan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Wajtanibut tagut, dan tinggalkan tagut, semua yang diibadahi, disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Maka mari jangan kita merasa bosan belajar tauhid. Mari jangan kita merasa bahwa ini sesuatu yang sepele. Ini bersangkutan dengan kehidupan kita di akhirat kelak. Mau seperti apa kehidupan kita nanti, maka saat inilah kita yang mempersiapkannya. Semakin berkualitas persiapan kita, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan kita di akhirat kelak. Adapun yang kedua, para jemaah sekalian, tazkiyatun nafsi itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh sebab itu maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah meminta kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita itu lemah dan Allah yang maha kuat. Tunjukkan bahwa kita itu fakir dan Allah yang maha kaya. Tunjukkan bahwa kita perlu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Doa adalah sebaik-baiknya ibadah, karena dengan doa artinya kita betul-betul memposisikan Allah benar-benar berada di atas kita di dalam segala hal. Makanya di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, ya Allah, tazkiyahlah jiwaku, bersihkanlah jiwaku, kembangkanlah jiwaku. Kenapa? Anta waliyuha, engkau adalah pelindung bagi jiwa, wa maulaha, dan engkau adalah penolong bagi jiwa. Ini di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi SAW. Dan juga di antara doa beliau yang juga sering dipanjatkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepada engkau. Baca doa ini sebaik-baiknya. Baca doa ini setulus mungkin, sejujur mungkin. Baca dalam sujud kita, baca di sepertiga malam terakhir kita, baca di antara azan dan iqamah, baca di setiap waktu saat kita merasa bahwa waktu itu adalah waktu yang mustajab atau tempat yang mustajab. Karena jiwa adalah makhluk yang mudah sekali untuk berubah.
Hati juga sama, adalah makhluk yang mudah sekali untuk terjungkir, untuk berubah. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, sang penguasa hati, sang penguasa jiwa. Allah lah yang memalingkan jiwa kita, entah kepada kebaikan ataukah kepada keburukan. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah SAW juga banyak meminta kepada Allah. Maka Allah paling benci kepada hamba yang enggan untuk meminta. Allah sangat-sangat tidak menyukai kepada hamba yang dia putus asa dari doanya. Mintalah kepada Allah. Walaupun memang setiap kita solat, kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairal maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Iya, kita setiap hari meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa saat kita membaca itu, kita itu benar-benar sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, atau cuma sekedar kita melaksanakan rutinitas tanpa kita tahu maknanya itu apa, tanpa mengerti maksudnya itu apa? Maka kalau kita jujur kepada Allah, benar-benar meminta agar hati kita dijaga, istiqamah, ditegakkan di atas al-haq, ditegakkan di atas kebenaran, dan kita minta supaya jiwa kita betul-betul berada di dalam itmi'nan, tuma'ninah, tentram di atas ketakwaan kepada Allah, tentram di atas ketaatan kepada Allah. Maka hafalkan doanya, panjatkan dengan jujur. Lalu kemudian juga diimbangi dengan usaha yang nyata. Karena kalau orang hanya berdoa saja, kemudian dia berharap bahwa ada perubahan pada dirinya, maka seperti orang yang ingin panen sesuatu tapi dia enggan untuk menanamnya. Dia memang semangat untuk panen, dia memang betul punya keinginan untuk panen, tapi apakah dia betul dia menanam jagungnya, menanam padinya, kemudian dirawat dengan baik? Nah, kita pun sama, kita meminta hidayah, meminta istiqomah. Apakah kita datang ke majelis ilmu? Apakah kita datang kepada para ulama, asatidah, para kiai untuk bertanya agar kita faham agama? Apakah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang? Jika tidak, maka seperti para petani yang hanya ingin panen saja tapi dia enggan untuk menanam apapun. Dia tidak jujur di dalam permintaannya. Sementara tabiat kehidupan adalah kita wajib mengkombinasikan antara doa, ikhtiar atau usaha, dan juga tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Gabungkan antara doa yang tulus, yang sungguh-sungguh, usaha yang maksimal, tapi juga gabungkan dengan kepasrahan kepada Allah. Artinya hasilnya ada di tangan Allah, sementara usaha kita yang mengupayakannya, dan doa kita tetap panjatkan ke langit, panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, bagi siapapun yang ingin melakukan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, mengembangkan jiwa, maka Al-Quran itu adalah undang-undangnya, Al-Quran adalah pedomannya, Al-Quran adalah panduannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, kata Allah, ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk membacakan firman Allah kepada mereka, untuk mengajarkan kitab kepada mereka, untuk mengajarkan hikmah kepada mereka. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum mukminin sepanjang zaman dari umat Nabi Muhammad SAW adalah pada saat diturunkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai pedoman kita untuk tazkiyatun nafsi. Karena tazkiyatun nafsi tadi tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengesahkan Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kemudian menerapkan akhlak, adab, etika, tata krama, budi pekerti yang sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nafsi
atau menyucikan jiwa itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan ittiba, artinya meneladani, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebahagian kalangan mereka memiliki tarekat tersendiri. Tarekat itu artinya adalah jalan atau cara. Ada tarekat A, B, C, D. Biasanya dinisbatkan kepada tokohnya yang mencetuskannya. Padahal seseorang yang paling bersih jiwanya adalah Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang paling baik hatinya, yang paling bersih, bahkan jantungnya pernah dicuci oleh malaikat. Ketika Nabi Muhammad saat kecil dikeluarkan kemudian dicuci, lalu kemudian dikeluarkan hal-hal yang negatif, adalah Rasulullah SAW. Maka kita tidak mungkin bisa mentazkiyatun nafsi kecuali kita meneladani sunnah Nabi SAW. Ambil apa yang beliau berikan untuk kita, yang beliau bawa, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Kita tidak boleh menambah-nambah dan juga tidak boleh mengurang-urangi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, berikutnya, siapapun yang ingin tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, maka di antara jalannya adalah kita harus memilah dan memilih teman dekat kita. Diri kita itu bisa dinilai berdasarkan siapa yang menjadi teman dekat kita. Bukan berdasarkan siapa yang kita kenal, tapi siapa yang menjadi teman dekat kita. Karena kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian itu melihat, mengoreksi, memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi kalau kita ingin melihat hakikat diri kita, maka lihat saja siapa orang-orang yang paling dekat dengan kita. Apakah kita memang orang yang berjalan menuju ketakwaan ataukah tidak? Ya, siapa yang ada di kanan dan di kiri kita? Apakah kita adalah orang yang mengutamakan akhirat? Maka lihat siapa yang ada di kanan dan di kiri kita. Apakah kita adalah para pecinta dunia, orang-orang yang memang menjadikan dunia sebagai prioritas utama, seolah kehidupan dia hanyalah kehidupan dunia? Maka bisa dilihat siapa yang ada di kanan dan di kiri, siapa yang menjadi teman dekat dia. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan tentang seseorang, jika ingin menilai dia, maka lihat siapa yang menjadi teman-teman akrabnya, teman-teman dekatnya. Karena seseorang dia hanya akan mendekat kepada orang-orang yang disukainya, mendekat kepada orang-orang di mana dia itu tertarik kepada dia. Maka kalau kita memiliki teman-teman yang memang jauh dari agama, ya itulah diri kita sebetulnya. Kalau kita memang tidak faham agama, dan teman-teman kita pun sama, semuanya tidak faham agama, maka itulah diri kita. Maka kalau kita ingin berubah, ingin tazkiyatun nafsi, maka jangan ragu. Mulai dari sekarang, hayo kita filter siapa teman dekat kita. Mulai kita berteman dengan orang-orang salih. Mulai kita mendekat kepada orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya, agar saat kita jatuh maka dialah yang mengambil tangan kita, agar saat kita malas maka dialah yang mengingatkan kita, agar saat kita terfikir untuk bermaksiat kita akan punya rasa malu terhadap dia, atau dia akan menasihati kita. Meskipun terkadang kita tidak suka dinasihati, kita tidak suka dikritik, tapi orang-orang yang tulus mengajak kita kepada kebaikan, dia nggak akan peduli entah kita suka ataukah tidak dinasihati. Karena di benak dia, gimana caranya dirinya dan juga temannya bisa bersama-sama selamat masuk ke dalam surga, dibebaskan dari neraka. Kita faham saat kita memiliki orang yang dicintai dan kemudian di rumah terjadi kebakaran, dia tidur, dibangunkan susah dan dia nggak mau bangun, pasti akan kita serek. Meskipun orangnya marah-marah, meskipun dia menolak dan tidak suka, pasti kita akan menarik dia. Apa dasarnya kita cinta? Kita ingin membuat dia selamat. Kita tidak mau dia terjatuh kepada sesuatu yang membinasakan dia. Nah, seperti itulah gambaran dari orang-orang yang memang cinta secara hakiki kepada kita.
Orang-orang yang memang ingin membuat kita hidupnya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Adapun orang yang senantiasa hanya bersorak saja, hanya bertepuk tangan saja, selalu mendukung kita, mau kita melakukan kebaikan ataupun keburukan, maka hati-hati. Hati-hati. Itu adalah racun sebetulnya. Itulah yang sebetulnya membuat jiwa-jiwa itu kotor. Karena mereka tidak peduli dia itu dekat dengan siapa, akrab dengan siapa. Seolah-olah dia merasa kalau dia pilih-pilih teman itu sesuatu yang rusak, itu sesuatu yang buruk. Seolah-olah dia punya kewajiban untuk dekat dengan semua yang disebut manusia. Padahal tidak. Kita itu merdeka. Kita punya pilihan untuk bergaul dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Karena hidup kita terbatas, hidup kita singkat, maka manfaatkanlah hidup kita untuk sesuatu yang paling bermanfaat untuk akhirat kita. Adapun komentar kanan dan kiri, maka itu jangan terlalu diabaikan. Kalau memang itu membuat kita akhirnya tidak semangat mengejar akhirat, sudah biarkan mereka. Karena setiap orang akan bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sufufakum fina taswat as-saffi min tamamis salah. Safnya mari dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.